Nah, aku bulan Mei ke Pelabuhan Ratu itu, pulang dari sana, nggak lama kemudian itu ada isu Megatrust dari BMKG juga gitu ya. Banyak banget orang-orang yang mencari pekerjaan tapi tidak menemukan pekerjaan tersebut. Tapi banyak juga orang dari sisi perusahaan tidak bisa menemukan orang-orang tersebut untuk dipekerjakan. Banyak orang-orang yang terlibat kasus dan dipenjara gitu. Entah dari public figure maupun dari politisi. Apakah kartu ini yang keluar pada saat di Pelabuhan Ratu? Iya, The Tower, The Tower. yang kemudian jadi Megatrust. Yes. Wow. Apakah pelatih baru Indonesia, Patrick Kluivert penyebutannya, bisa membawa Indonesia ke panggung Piala Dunia? Oke. Oh, bagus. Di sini ada kartu Knight of Pentacles. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, sobat-sobat halus kalian. Setelah beberapa waktu yang lalu, ada banyak orang-orang hebat yang datang, ketemu sama gua dan ngobrol berbagai hal tentang apa-apa yang mereka yakini, apa-apa yang mereka ketahui. Kali ini gue kedatangan satu orang yang tidak kalah hebatnya. Orang ini didatangi oleh banyak banget orang. Orang-orang yang mungkin sedang ada dalam persimpangan hidup mereka, penuh dengan kebingungan, penuh dengan kegalauan, apa yang harus dia lakukan. Bertemu dengan tamu gue kali ini yang kemudian bisa membantu agar orang-orang ini bisa bertumbuh dengan apapun yang masalah yang sedang mereka hadapi. Siapa dia? Tanpa berpikir panjang lagi, kita sambut saja Mbak Poppy. Halo Mbak Poppy, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Poppy sudah hadir, sudah datang. So, Mbak Poppy, aku pengen tahu dulu, Yes. Mbak Poppy ini sebagai tarot reader ini sudah berapa lama sih Mbak Poppy? Aku untuk terjun di tarot reading ini sendiri dari tahun 2019. Udah hampir 6 tahun ya? Hampir 6 tahun. Wow, apa triggernya? Kenapa dari sekian banyak hal kemudian memilih sebagai tarot reader? Apakah ada triggernya? Triggernya awalnya tuh aku pernah ada di, mungkin kita sebutnya tuh kayak Dark Night of the Soul kali ya. Dimana memang banyak masalah dan masalah kehidupan yang terjadi. Dimana satu titik tuh aku coba healing diri aku dengan approach yang lebih holistik sebenarnya. Pada saat itu memang aku melakukan meditasi. Meditasi dengan intention untuk menenangkan diriku sendiri atau menyembuhkan diriku sendiri. Untuk bisa kembali ke titik nol nih. Yes, betul. Nah, ketika aku practice meditasi itu, ada satu momen aku tuh ngerasa peaceful, tenang, damai yang sangat-sangat nikmat sekali. Wow. Ini tuh perasaan yang benar-benar ibaratnya yang aku butuhkan selama aku hidup. Gitu. Dan aku enjoy dengan perasaan itu sampai di titik dimana aku ngerasa kayaknya kalau misalkan aku merasakan damai dan tenang ini sendirian, tidak menyenangkan lagi kalau sendirian. Intensinya kemudian ingin membagikan kebahagiaan dan kesenangan ini. Yes, wow. kebahagiaan ini, ketenangan ini, kedamaian secara perasaan ini dengan orang yang banyak. Sebenarnya trigger awalnya itu. Dan akhirnya aku belajar tarot untuk secara tidak langsung untuk mendistribute, menjadi medium energi itu untuk hopefully bisa membantu orang lain ke arah tenang dan damai itu. Oke, untuk mencapai titik zen itu ya. Iya. Oke, menarik. Artinya tarot ini pada dasarnya bisa dipelajari? Tarot ini basicnya bisa dipelajari semua orang. Kalau begitu semua orang bisa menjadi tarot reader? Semua orang bisa menjadi tarot reader. Pertanyaannya adalah apakah dia bisa menjadi tarot reader yang baik atau tidak gitu kan? Ya perbedaannya adalah dengan siapa nantinya kliennya akan bertemu dengan kondisi kesadarannya dia saat itu. Maksudnya misalnya? Maksudnya seperti misalkan ketika kita bisa baca tarot, tapi ketika kita dapat klien yang misalkan nih, aku mau divorce, aku dapat abuse misalkan. Tapi kalau tarot reader tidak pernah merasakan, tidak punya experience yang seperti itu, at least atau misalkan dia nggak punya experience, entah itu dianya sendiri atau temannya atau keluarganya, ya dia tidak akan bisa menjelaskan bagaimana.
Karena ya kita tidak bisa menjelaskan rasa stroberi kalau kita nggak bisa makan stroberi itu. Belum pernah merasakan rasa stroberi itu sendiri ya. Oke, jadi artinya memang bergantung, walaupun ini bisa dipelajari, berarti bergantung sama experience, dan kemudian dari experience itu berkembang menjadi sebuah knowledge. Dari knowledge itu bisa berkembang lagi menjadi sebuah wisdom, kebijaksanaan untuk bisa dipilih kata-kata mana yang bisa disampaikan, mana kata-kata yang perlu diperhalus, dan mana kata-kata yang tidak perlu disampaikan. Betul. Tapi memang ada beberapa reader yang memang pada dasarnya mempunyai gift gitu ya, atau aku suka sebutnya memang secara operating systemnya dia memang punya kemampuan lebih daripada membaca basic tarot itu sendiri, yaitu bisa di-combine. That's why dengan jawaban yang dia berikan. Misalkan, oh ini memang dia sebenarnya sudah indigo, cuman dia belajar tarot dan dia meng-combine gift yang dia punya untuk menjelaskan sesuatu hal kepada si pembaca ini nih yang dibacakan. Atau misalkan dia belajar tarot, basicnya itu psikolog. Itu akan berbeda juga pembahasannya nantinya. Atau misalkan dia basicnya itu astrologer. Dia combine ke tarot karena dari semua hal itu sebenarnya saling terkoneksi antara astrologi, energi dari semesta, dari supranatural, bahkan metafisik, semuanya bisa masih bersinggungan juga sebenarnya di tarot. Menarik. Gitu. Menarik. Kalau dari Mbak Poppy sendiri, kemudian mengcombine ilmu yang didapat dari belajar tarot ini dengan elemen yang mana, Mbak? Kalau aku sendiri sebenarnya aku butuh semua informasi sebenarnya gitu, tapi aku memang memilih sesuai intuisiku. Apakah aku harus tanya zodiaknya apa misalkan di awal gitu, untuk bisa menjelaskan yang fit sesuai yang mereka butuhkan gitu. Tapi kalau aku sendiri secara personal memang aku meng-combine dengan teknik hipnotis. Hipnotis? Jadi, karena hipnotis itu kan memang pada dasarnya seni merangkai kata-kata, bagaimana kita mensugesti untuk bisa orang tersebut at least bisa merubah apa yang dia, atau mencapai tujuan yang dia inginkan. Cuman memang tarot ini sejujurnya sangat membantu sekali untuk memvalidasi intuisi pertama. Memvalidasi intuisiku, memvalidasi intuisi si pembacanya juga. Lalu si tarot ini juga bisa memberikan insights di luar apa yang dibacakan itu sadari dalam dirinya. Jadi mungkin aspek-aspek eksternalnya jadi bisa lebih menambah informasi. Nah, pertanyaan berikutnya tadi sempat disinggung sama Mbak Poppy adalah terkait dengan hipnosis tarot terapi. Itu apa? Jadi sebenarnya hipnosis tarot terapi itu sesuatu gabungan yang sebenarnya aku buat sendiri sih. Aku namakan sendiri karena memang untuk hipnosis tarot terapi itu aku menjadikan media tarot ini untuk membantu mensugesti, untuk membantu orang tersebut mencapai suatu sensasi atau experience dalam tubuhnya sendiri yang mereka butuhkan. Misalkan banyak banget yang secara mental health butuh dibantu. Misalkan kayak, Kak, aku udah ke dokter gitu, tanpa mendiskreditkan itu atau tanpa merendahkan ya. Karena berbeda sekali tarot dan dokter itu. Cuman mungkin Kak kayak gimana? Simpelnya gini deh, Kak, gue baru putus. Tapi udah 3 tahun gue masih galau aja sama nih orang. Apa yang salah? Belum bisa move on gitu. Nah, kadang kalau misalkan kita ngomongin suatu koneksi, relationship itu kan is connection gitu ya. Dimana kita ngomongin koneksi, mungkin butuh dibantu, ada yang belum bisa dirilis sama dia. Nah, dengan hipnosis tarot terapi itu bisa dibantu untuk merilis segala perasaan yang memang udah nggak membantu dia untuk berkembang ke arah yang positif lagi sebenarnya. Berat dong berarti. Nggak sebentar dong. Tergantung case sih. Kalau misalkan si hipnosis tarot terapi sendiri memang tergantung case harus berapa sesi sampai menuju si hal yang memang dia butuhkan. Cuman pada akhirnya ini bukan penyembuhan. Karena yang menyembuhkan itu ya dirinya sendiri. Berapa lama biasanya, Mbak? Yang paling lama pernah ngebantu sampai berapa lama sampai dia bisa selesai? Paling lama dari tahap denial itu 4 kali pertemuan. 4 kali pertemuan. Cuman memang dari awal sesi aku tuh banyak persyaratan yang untuk sesi hipnosis tarot terapi itu sebenarnya. Banyak persetujuan juga, ada salah satunya NDA, dan salah satunya aku menjelaskan bahwa keberhasilan terapi ini memang sangat dibutuhkan kerjasama
sama kalian juga gitu ya. Dimana kalau misalkan ada skeptis, ada denial itu ya nggak akan works. Karena sebenarnya itu portalnya. Gitu. Portalnya ketika ya kamu udah nggak percaya duluan sama praktisnya, ya kamu nggak akan bisa masuk dan nggak akan bisa praktisnya tuh berjalan untuk dirimu sendiri. Gitu. Tapi kalau misalkan bertemu dengan yang skeptis, ketemu yang denial dengan praktis ini, ya pada akhirnya sampai saat ini sih sedikit ya sebenarnya, karena aku percaya di mana apa yang aku keluarkan untuk semesta, nantinya semesta akan mendekatkan orang-orang yang memang tertarik dengan frekuensiku mungkin atau energiku. Ada contoh kasus nggak, Mbak? Satu orang yang datang kepada Mbak Poppy, kemudian dia membawa sebuah permasalahan yang paling unik, misalnya pernah Mbak Poppy tangani atau hadapi, berapa lama prosesnya, apa yang Mbak Poppy lakukan, treatmentnya, bagaimana hasilnya, dan bagaimana dia hari ini? Oke. Pernah ada satu case, dia memang dari tahun 2010 memang sudah berobat ke psikiater. Gitu. Dengan diagnosnya dia itu anxiety, kalau nggak salah ya. Aku agak-agak lupa case-nya dia. Cuman dia datang ke aku dengan alasan ya, aku pasti tanya kan, kenapa kamu ngerasa butuh session ini gitu. Aku udah 10 tahun, aku udah dari 2010 psikiater, aku ngerasa memang udah sampai sekarang obat aku belum putus obat, belum bisa lepas gitu ya. Temen aku menyarankan untuk ke arah yang lebih holistik, yaitu si hipnosis tarot terapi ini gitu. Jadi aku ngerasa match sama kamu, jadinya ayo kita sesi. Dan pada akhirnya di situ dia datang ke tempatku. Kalau dilihat sebenarnya ini tuh balik lagi masalah penerimaan tentang masalah-masalah yang udah pernah terjadi dengan trauma-trauma gitu ya. Pada saat itu dengan teknik, sebenarnya kalau hipnosis tarot terapi aku dengan tekniknya medianya dengan meditasi. Gitu. Cuman memang dikombin dengan teknik hipnosis itu sendiri untuk guide atau mengarahkan dia harus seperti apa. Dan si tarot ini untuk mengarahkan apa yang badan dia butuhkan. Kalau ngomongin tarot, Mbak Poppy kan punya beberapa pak kartu tarot ya? Iya. Ada beberapa seri yang berbeda gitu. Iya, betul. Kenapa begitu? Kenapa ada berbeda-beda? Apakah ini penggunaannya sama atau cuma buat gantian aja? Atau gimana sih? Sebenarnya kartu tarot di sini ada 2. Sebenarnya ini sama aja, secara simbol dan secara yang dibacakan sama aja. Jadi di sini tuh aku basically sebenarnya kalau misalkan aku pergi kemana-mana aku selalu bawa 2 kartu ini. Itu yang ini memang dia series ilustrasinya dari Gustav Klimt. Dia seseorang surrealis maestro kali ya bisa disebutnya. Nah, kartu yang ini aku jarang banget keluarin sebenarnya. Dimana di kartu ini tuh dia yang memilih siapa yang boleh dibacakan sama dia. Karena mostly kartu yang ini memang biasanya kalau dia udah keluar itu menjelaskan sesuatu hal yang membutuhkan energi yang besar. Atau ke arah spiritual seseorang yang mendalam. Gitu. Nah, kalau yang ini tuh sebenarnya kartu basic tarot banget. Kalau belajar tarot tuh ini gitu. Ini namanya Rider-Waite. Dia pasti semua Rider-Waite ilustrasinya sama. Ini yang aku pakai untuk daily basis aku untuk baca orang-orang karena dia tidak pernah menolak untuk membacakan siapapun gitu. Ya, karena dia tidak pernah menolak untuk membacakan siapapun. Jadi kalau aku suka menyebutnya dia pacarku, dia soulmate-ku. Gitu. Kalau yang pertama, dia bisa memilih untuk tidak dibacakan untuk seseorang. Kalau ini tidak pernah memilih, dia mau untuk bisa membaca semua orang. Apakah itu kemudian berarti si kartu-kartu ini mereka punya soul? Atau gimana? Sebenarnya sering kita pegang, sering kita memainkan emosional kita dengan kartu itu. Sering juga orang yang memberikan emosional dan energinya dalam kartu ini pasti punya soul sendiri. Pasti punya gaya pembacaannya sendiri. Pasti punya style jawabannya sendiri-sendiri, masing-masing. Dan memang aku ngerasa
setiap reader pun sama kartunya pasti punya bondingnya juga gitu. Kapan harus di cleansing, kapan harus di baca dengan dia gitu. Pasti ada koneksi sendiri yang kalau dijelaskan mungkin bingung ya karena secara perasaan yang tahu gitu. Ya, perasaan benar. Tadi Mbak bilang bahwa yang pertama itu yang kuning orange ini adalah tidak bisa untuk semua orang. Ya. Orang-orang seperti apa yang bisa dibaca dengan seperti itu? Tadi kalau ngomongin spiritual yang dalam, energi yang besar, biasanya untuk case-case apa misalnya? Case-case biasanya kalau yang udah-udah dia membacakan sesuatu hal yang sifatnya fenomena semesta. Wow. Terus juga dengan orang-orang yang mempunyai spiritualitas tinggi atau kemampuan spiritualitas yang tinggi, lalu atau orang-orang yang mempunyai bersinggungan tentang hal metafisik. Oh iya? Atau supranatural. Gitu. Contoh kasusnya misalnya gimana Mbak? Apa yang dibacain misalnya? Contohnya dia sering banget keluar ketika memang ternyata si orang itu punya ada kiriman gitu dari entah dari kerabat entah dari siapa gitu yang membukakan hal ini. Nah aku juga nggak tahu kenapa ya, cuman aku ngerasa ketika aku menggunakan dia untuk pembacaan yang seperti itu aku ngerasa safe, kayak punya barrier, kayak punya shield sendiri gitu. Karena memang aku nggak tahu kenapa gitu ya, cuman dia ini memang beda sama yang kayak punya shield sendiri, kayak punya perlindungan sendiri untuk diriku juga. Oke. Gitu. Gitu sih. Jadi memang dia sangat-sangat memilih. Cara kerjanya gimana sih Mbak? Bagaimana kemudian Mbak Poppy tahu ini jawabannya ini yang berkaitan sama si orang ini gitu? Oke. Apakah ada yang membisiki Mbak Poppy? Oke. Sebenarnya kalau cara kerja tarot sendiri memang susah divisualkan ya, tapi ketika shuffle kartu kita dengan intention, oke, kita mau buka, yang pastinya minta izin dulu, ya Allah, karena aku muslim ya, ya Allah aku minta izin untuk membacakan segala apapun yang memang harus orang ini tahu gitu. Cuman memang sorry. Cuman memang dalam kartu ini aku tuh selalu bilang yang main tuh mereka. Aku cuman translate artinya aja. Jadi mereka yang dibacakan ini menaruh energinya yang ada di mereka ke kartu ini. Gitu. That's why mungkin jawabannya bisa jadi resonate, bisa jadi sesuai nih sama apa yang dia rasain gitu. Karena memang secara tidak langsung intentionku adalah kartu ini menarik energinya. That's why memang ada beberapa hal kayak kita tuh nggak boleh sering-sering baca tarot. Kenapa? Karena energinya ketarik. Jadi low, jadi capek, jadi nggak bisa milih pilihan hidup, jadi nggak tahu mau ngapa, jadi bengong-bengong doang. Kalau terlalu sering? Kalau terlalu sering. Pengertian terlalu sering itu atau yang aman itu berapa lama sekali? Aku sih selalu bilang mungkin amannya sebulan sekali. Sebulan sekali itu oke lah, masih untuk baca tarot untuk kayak gimana untuk bulan ini, gimana untuk kedepannya di bulan ini, kayak gitu itu masih oke. Tapi kalau udah sampai setiap hari itu pasti low sekali, kasihan. Jadi kasihan energi merekanya. Oh, kalau ngomongin ada energi mereka atau jiwa mereka juga yang kemudian ke kartu ini, kemudian kartu ini dibacakan untuk sekian banyak orang. Kartu ini terpapar oleh banyak energi, gimana cara cleansingnya kok begitu? Kalau cara cleansingnya secara sehari-hari sebenarnya aku ngelakuin smudging gitu entah pakai dupa atau palo santo atau white sage atau dengan aku taruh atasnya pakai kristal dengan intention ya udah aku bersihin segala energi, bentuk energi yang emang udah nggak perlu ada di kartu ini lagi. Terus kalau misalkan rutinitas bulanannya biasanya setiap purnama aku urutin lagi kartunya dari 0 sampai terakhir. Terus aku jemur di bawah sinar bulan. Gitu. Jadi memang dengan intentionnya sinar bulan itu kayak ngedetach segala negatif energi ataupun apapun yang memang disimpan dari kartu ini kembali lagi ke semesta. Oke, menjadi gitu. Nol lagi gitu lagi. Ya. Betul. Aku pernah dengar, ini agak lumayan viral kemarin, yang kemudian disebut sebagai tarot reader abal-abal atau palsu gitu. Nah, buat teman-teman semuanya, mungkin mereka juga pengen
mereka ini juga pengen bertemu dengan tarot reader seperti Mbak Poppy misalnya ya. Cuma terkendala jarak dan juga waktu. Ya. Mereka tinggal di luar pulau dan sebagainya. Mungkin di kota mereka juga ada tarot reader yang lain. Ya. Menurut Mbak Poppy untuk bisa mengidentifikasi tarot reader yang oke atau enggak, yang bagus atau enggak, yang benar atau enggak, dari hal-hal apa aja Mbak? Mungkin kalau misalkan, yang pertama mungkin background check ya. Kalau misalkan nggak bisa background check, coba untuk first time banget untuk sesi tarot sama dia ya tanya hal-hal basic yang kamu tuh udah tahu gitu, yang mereka tuh udah tahu sebenarnya jawabannya apa. Itu udah paling gampang untuk ngetes gitu loh. Jadi si tarot reader ini apakah memang dia benar-benar bisa membacakan atau mengartikan si tarot ini sendiri apa enggak. Sebenarnya itu udah paling gampang banget gitu. Nah, kalau misalkan di sisi lain ya memang pada akhirnya tarot reader itu bukannya ada yang abal apa yang enggak. Cuman mungkin menurutku sesuai dengan kesadarannya masing-masing, sesuai dengan experience dia di spiritual, mungkin experience dia di kehidupan seperti apa. Karena balik lagi yang tadi kita bahas di awal, ya kita tidak bisa menjelaskan rasa stroberi kalau kita tidak bisa makan stroberi secara langsung. Kayak gitu. Jadi memang tergantung banyak aspek yang terjadi untuk melihat tarot reader ini seperti apa. Tapi pada akhirnya carilah yang mana yang paling bisa kamu dengarkan advice-nya sih. Oke, yang kemudian match secara energi, betul, untuk ngobrol segala macam. Menarik. Dari sekian banyak orang yang Mbak Poppy temui dari 2019 sampai dengan hari ini, yang aku pernah tahu salah satu cerita menarik dari Mbak Poppy ini adalah ketika kemudian kita ngomongin tentang yang namanya ibu bumi. Yes. Ada satu situasi yang membuat Mbak Poppy datang ke Pelabuhan Ratu waktu itu ya? Iya. Saat itu sebenarnya apa yang terjadi Mbak? Pada saat itu sebenarnya memang untuk datang ke Pelabuhan Ratu itu panggilan hati aja ya, kayak untuk berkunjung ke sana, untuk napak tilas di apa aja yang ada di Pelabuhan Ratu itu, sampai di satu titik aku tuh ke kamar Ibu Ratu. Ke kamar Ibu Ratu, di sana aku meditasi. Diizinkan ya? Izinnya susah nggak sih untuk masuk ke dalam kamar? Untuk masuk itu enggak. Karena pada saat itu bukan di kamar yang hotel itu ya, tapi di kamar ada satu tempel. Di sana ada satu tempel itu aja. Di paling atas itu kamar Ibu Ratu. Dimana di kamar itu aku meditasi untuk, biasanya kalau napak tilas kita download informasi apa yang lain-lain gitu ya. Cuman ketika meditasi selesai, aku merasakan aku harus buka kartu untuk Ibu Bumi atau untuk semesta Indonesia, intinya itu. Spesifiknya untuk Indonesia. Dan memang kartu yang keluar ini hasilnya itu cukup menyayat hati ya, karena melambangkan sesuatu hal yang chaos, sesuatu hal yang porak-poranda gitu. Dan memang ini lebih, intuisiku ngerasa lebih ke kondisi alam semesta gitu. Nah, aku bulan Mei ke Pelabuhan Ratu itu, pulang dari sana, nggak lama kemudian itu ada isu megatrust dari BMKG juga gitu ya. Nah, tapi yang kemudian sudah diprediksi dari sebelumnya itu. Yes, betul. Kemudian dikeluarkan akan ada sesuatu bencana yang terjadi dan ada megatrust itu ya. Yes. Tapi memang aku tidak menyebarluaskan informasi pembacaan kartu itu secara luas gitu. Dan pada akhirnya karena diberikan informasi yang seperti itu, kadang kita juga kayak punya perasaan harus bagaimana, harus seperti apa, apakah harus menyampaikan ini ke orang banyak atau enggak. Cuman nggak lama kemudian ada satu teman yang memang mengajak untuk ke salah satu organisasi lah ya, untuk meditasi di atas Gunung Prau pada saat itu. Ya memang ternyata itu adalah suatu jawaban dari hasil pembukaan kartu itu, bahwa kita yang memang pada akhirnya diminta untuk memberikan intention di atas Gunung Prau itu, untuk memberikan intention, memberikan cinta kepada Ibu Bumi, kepada tanah Indonesia kita sendiri gitu. Secara spiritual pun aku ngerasa memang banyak juga praktisi-praktisi yang lain mungkin secara yang memang dengan tugasnya masing-masing yang membantu untuk mempertahankan
bumi Indonesia kita tetap aman sehingga megatrust itu tidak terjadi. Cuman kalau boleh di flashback lagi, mungkin memang secara kondisi alam agak aneh pada saat itu di bulan Agustus ke Desember kemarin. Entah dari terlalu banyak hal yang chaos, di mana juga kemarin-kemarin kan memang fasenya lagi pemilihan presiden dan yang lain-lain gitu ya. Dan memang pada akhirnya saat ini yang dibutuhkan bumi Indonesia adalah kasih sayang dari manusianya ke alam kita sendiri yang kita tempatin. Oke. Yang di event PRAW itu yang bareng sama WWF itu atau bukan? Yes, betul. Oh, barengan? Barengan sama WWF. Oh, waktu itu ada siapa aja ya waktu itu? Pada saat itu ada Luna Maya, ada Yura Yunita, ada Della Dartian, dan juga ada Marian Romantir sih, sama teman-teman dari Monaklana pada saat itu. Monaklana ya? Iya. Dan melakukan meditasi di sana, ya. Ada pembacaan tarot juga? Pembacaan tarot ada buat konten-kontennya Kaluna, ada tes media ya? Ya, untuk tes media. Yes. Wow, menarik banget ya. Kalau begitu, kejadian di bulan Mei tadi ya, yang di Pelabuhan Ratu, Mbak Poppy membuka kartu tarot, kemudian memprediksi akan adanya sesuatu, tapi kemudian disimpan saja kan tidak disampaikan kemana-mana. Dan kemudian secara kebetulan atau tidak, di bulan Agustus itu kemudian ada Megatrust waktu itu ya. Oke, kalau begitu bisa memprediksi untuk apa yang akan terjadi di Indonesia 2025? Insya Allah bisa. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, secara off cam tadi sebelum dimulai, karena pertanyaannya adalah bagaimana ramalan Indonesia untuk 2025 melalui media tarot ini, tadi sudah dikocok ya, di shuffle, kemudian dibagikan, tapi belum sempat dibacakan. Oke, ini kita pakai yang ini aja atau dikocok ulang atau gimana? Ini aja nggak apa-apa? Pakai ini aja boleh. Nanti kalau misalkan memang dari ada yang pengen ditanyakan lebih dipening lagi bisa sih. Oke. Gitu, dari apa yang udah dijelaskan gitu ya. Oke. Tadi ini sebenarnya yang keluar beberapa energi yang ketarik sama aku gitu ya. Dimana di sini memang ada sesuatu hal yang rahasia yang sangat besar yang terjadi di Indonesia kita. Aku mungkin ini memang ke arah politik mungkin ya, dimana isu ini memang sangat besar, dimana menjadi suatu hal yang sifatnya rahasia publik dan hal ini cukup diketahui banyak orang. Tapi memang dari hal ini tuh banyak pengalihan isu juga yang terjadi nantinya. Banyak pengalihan isu yang terjadi, dimana pengalihan isu ini mungkin sifatnya banyak orang-orang yang terlibat kasus dan dipenjara. Gitu. Entah dari public figure maupun dari politisi. Nah, aku ngerasa memang kasusnya sama seperti tahun-tahun kemarin dari narkoba dan juga atau kalau politisi itu ya dari korupsi. Gitu. Nah, lalu di sini juga ada kartu 6 piala. Di mana di kartu 6 piala ini pada akhirnya aku merasa banyak secara kesadaran, secara spiritualitas kesadaran ini banyak juga yang terbuka dari orang-orang yang berada di bumi Indonesia gitu. Akan terpisah nantinya orang-orang yang ibaratnya ada di kubu kiri dan kubu kanan. Tapi banyak juga yang ibaratnya penuh dengan cahaya, penuh dengan harapan-harapan positif untuk bumi Indonesia juga. Dan ini akan menjadi suatu kolektif energi yang sangat baik sekali gitu untuk kita ke depannya. Nah, lalu di sini juga ada kartu pedang, Ace of Swords ya. Dimana di kartu Ace of Swords ini tuh akan banyak suatu hal yang sifatnya kayak perjanjian dari presiden saat ini untuk melakukan banyak aspirasi yang dilakukan oleh presiden saat ini, dan ini tuh akan membuat suatu awal yang baru yang baik untuk kita semua. Gitu. Lalu juga di sini yang lumayan dominan. Di sini ada kartu 3 tongkat. Aku ngerasa dari kartu 3 tongkat ini tuh banyak banget orang-orang yang mencari pekerjaan tapi tidak menemukan pekerjaan tersebut. Tapi banyak juga orang dari sisi perusahaan tidak bisa menemukan
orang-orang tersebut untuk dipekerjakan intinya. Dan ini kayak jadi hal yang unik gitu, hal yang harus dicari tahu sebenarnya apa hal yang memang sebenarnya terjadi. Kenapa bisa seperti ini? Banyak perusahaan yang tidak menemukan pekerja-pekerjanya, tapi banyak juga orang yang tidak menemukan pekerjaan gitu. Jadi ada hal yang aneh terjadi gitu. Kalau misalkan dilihat lebih dalam lagi, di sini ada kartu 3 piala. Ini pada akhirnya menjadi suatu culture di Indonesia yang memang perlu kita pertimbangkan lagi ya, dan kita harus pikirkan lagi. Dimana dari kartu 3 piala ini pada akhirnya banyak banget dan sudah mengakar culture ini, di mana orang-orang itu mencari pekerjaan mengandalkan koneksi. Itu yang menjadikan sirkulasi pencarian pekerjaan dan mendapatkan si pekerja itu tuh jadi ada suatu energi yang jadi nggak stabil gitu. Kalau dilihat dari kartu yang sebelumnya. Ini bisa ditanya sampai berapa banyak kartu sih, Mbak? Sebenarnya sebanyak apapun bisa sih, sedalam apapun. Cuman tarot memang tidak bisa menanyakan kapan, siapa, di mana. Oke, kapan, siapa, di mana. Kalau begitu, bagaimana nasib perekonomian Indonesia di 2025 ini? Dengan kemarin sempat ada wacana mau ada kenaikan pajak 12%, kemudian inflasinya naik dan sebagainya. Oke. Oke, sebenarnya kalau misalkan secara ekonomi ya, di sini tuh keluar kartu The Hangman. Di mana saat ini memang perubahan secara ekonomi dari tahun 2024, sejujurnya belum ada perubahan yang signifikan gitu. Mungkin dari UMKM, dari pemilik suatu perusahaan atau pekerja-pekerja pun secara ekonomi akan tidak ada perubahan yang signifikan gitu di tahun ini, karena sifatnya tuh di tahun ini aku nggak terlalu paham sebenarnya ya di belakang sana cara kerjanya seperti apa, tapi memang di tahun ini masih di tahap planning. Jadi mungkin actionnya itu di tahun 2026. Oke. Gitu. Mungkin perubahan itu akan terjadi secara masif di tahun 2026. Itu that's why mungkin banyak UMKM yang sedikit banyak yang tutup, banyak yang gulung tikar karena secara bisnisnya tidak sustain gitu loh. Karena memang pada akhirnya fokus secara ekonomi untuk kita semua di tahun 2025 ini tuh lebih kayak ke bagaimana kita menyelamatkan diri sendiri. Itu dulu dari kartu The Hangman ini. Oke, Mbak Poppy percaya atau tidak, katanya kalau orang yang kemudian bisa meramal apa yang akan terjadi bisa memperpendek usianya, umurnya. Pernah dengar kayak gitu nggak sih? Bener. Takut nggak? Sebenarnya takut ya. Sebenarnya bukan takut ke usianya gitu. Kita nggak pernah tahu usia kita. Tapi lebih takut ke karma yang dihasilkan. Entah karmanya itu harus aku bayar di kehidupan saat ini atau di kehidupan yang nantinya. Jadi kalau misalkan memang ada informasi-informasi yang rahasia atau yang nggak bisa disampaikan, kalau aku secara pribadi lebih baik tidak disampaikan dan tidak dipaksakan. Gitu. Oh, ini juga berarti kalau misalnya ada orang nanya sama Mbak Poppy, aku pengen nanya dong, jodoh aku, biasanya gitu ya, nanya jodoh, keuangan, kesehatan gitu-gitu kan. Ketika kartu yang keluar itu adalah hasil yang buruk, cara ngebacanya gimana? Kalau misalkan memang hasilnya kalau buruk. dibilangnya hal yang kemudian dibalik twist jadi positif, Mbak Poppy jadi bohong dong. Sebenarnya pada akhirnya tarot ini kan memang seni membaca kemungkinan gitu. Kalau misalkan pada akhirnya suatu hubungan ini hasilnya diartikan buruk, pasti kita bisa cari tahu kenapa ini bisa buruk. Apa yang hal terjadi? Apa yang bisa diubah untuk tidak terjadi hal-hal buruk tersebut? Itu bisa dibuka juga sebenarnya. Kita tetap bacakan hal terburuknya. Tapi kita juga harus diminta untuk memberitahu bagaimana untuk tidak ada atau tidak masuk ke hal buruk tersebut. Oke. Ini menjadi sebuah bagian untuk dia mempersiapkan kemungkinan terburuknya. Betul. Jadi misalnya
contoh kasusnya adalah ada satu orang datang, secara ekonomi dia sudah sangat stabil, kemudian tanya, bisnisnya kira-kira gimana nih tahun ini? Ternyata hasilnya kartunya yang keluar tuh jelek banget gitu kan. Bisa bangkrut, jadi malah minus segala macam. Penyampaiannya gimana? Penyampaiannya ya tetap ini bisa berakhir buruk, misalkan gitu ya. Ini bisa berakhir buruk. Ini kemungkinan ada keburukannya karena ada seseorang yang ibaratnya tuh nggak suka gitu sama kamu, atau kayak partner kamu ada kemungkinan untuk kayak melakukan hal-hal yang buruk lah gitu. Nah mungkin advice-nya adalah ya kayak secara legal itu dibantu secara legal di awal, secara negosiasi di awal, dan memang harus ada hitam di atas putih misalkan, hal yang seperti itu sebenarnya itu tetap disampaikan. Cuman kalau misalkan masa depan itu yang menurutku bisa kita create dan kita antisipasi dari saat ini. Oke, menarik. Kalau kita ngomongin kartu yang jelek, dari 78 kartu ini satu pack, kartu paling jelek apa? Sebenarnya kartu paling jelek, semua tarot itu pasti ada sisi negatif dan positif. Baik. Even kartu yang sangat-sangat positif pasti ada negatifnya. Cuman kalau boleh dibilang paling jelek untuk diartikan ya, itu salah satunya, sebentar. Oke. Aku buka 3 kartu di sini. Yang pertama tuh ada kartu Death. Sebenarnya kartu Death ini tuh kartu yang menurutku positif gitu, karena dia melambangkan suatu perubahan, suatu hal yang sifatnya perubahan ke arah yang positif. Dimana kartu Death itu kan kalau ada kematian pasti ada kelahiran yang baru. Nah aku merasa memang ini tuh kayak suatu kartu transformasi yang melambangkan transformasi ke arah yang lebih baik lagi gitu. Cuman kadang orang-orang ngedapetin kartu Death ini kayak udah waduh duluan karena namanya Death gitu. Nah yang kedua ini tuh kartu The Devil ini. Di mana kartu The Devil ini tuh memang melambangkan suatu toxic pattern, suatu koneksi yang buruk. Nah biasanya juga kalau misalkan untuk beberapa case, untuk mendiagnosa orang tersebut punya gangguan dari entitas gitu ya, atau dari orang lain yang dalam bentuk energi atau bisa disebut santet, nah biasanya dikasih tahu dari kartu The Devil ini, gitu. Nah ini yang jadi kartu public enemy semua orang, The Tower. Dimana di kartu The Tower ini tuh melambangkan sesuatu hal yang chaos, situasi yang chaos, kehidupan yang sangat-sangat berantakan banget, yang bahkan sampai kita sendiri tuh susah banget handle-nya gitu. Nah sebenarnya kartu ini tuh secara nggak langsung dari apa yang terjadi memang mengarahkan kita untuk rebuilding kehidupan kita lagi, untuk kayak ibaratnya tuh udah pemberitahuan yang paling tegas dan paling terakhir banget untuk seseorang merubah jalan hidupnya atau merubah dirinya sendiri. Dan apakah kartu ini yang keluar pada saat di Pelabuhan Ratu? Iya. The Tower. The Tower. Yang kemudian jadi Megan Trust. Yes. Wow. Mbak Poppy, tadi kan terkait kita meramal Indonesia tahun 2025 melalui pembacaan kartu tarot. Salah satu cita-cita besar yang saat ini sedang digadang-gadang oleh banyak cendekiawan, kemudian akademisi terkait dengan Indonesia Emas 2045 nih. Iya. Di mana persiapannya memang dimulai dari hari ini. Berbagai industri dikembangkan, kemudian dari sisi spiritual, bahkan walaupun sebenarnya gue nggak percaya ya, tapi para mutant ini sedang bersatu nih ceritanya. Bagaimana untuk bisa mencapai 2045. Menurut pandangan lo gimana? Yang pertama, yang kedua, kalau dilihat dari kartu, apakah Indonesia akan bisa mencapai 2045? Indonesia Emas 2045. Oke. Untuk para avatar-avatar ini yang sedang berjuang di luar sana, ya menurut aku memang sudah ada porsinya masing-masing. Ada yang fungsinya untuk tim tempur gitu ya, ada yang timnya untuk tim penyembuh ketika pertempuran itu sendiri, dan tugas-tugas lainnya gitu yang berbeda-beda. Kalau menurut aku segalanya memang pada akhirnya kehidupan di luar fisik yang kita lihat sehari-hari memang
atau kita bisa sebut dengan metafisik, spiritual ataupun yang lainnya gitu ya. Itu memang udah menjadi satu kesatuan di circle of life yang memang tugasnya untuk menyeimbangkan apa yang terjadi di semesta kita. Gitu. Dan aku ngerasa memang ini udah saatnya dunia dibantukan dengan energi baik dari diri kita, dari teman-teman yang mempunyai gift gitu ya, yang avatar-avatar ini gitu untuk mengarah ke arah sana. Tapi kalau misalkan ditanya untuk Indonesia di tahun 2024-5 nanti sendiri, ini mungkin secara kondisi ya. Di sini ada kartu 8 tongkat. Ini tadi nggak diambil, dia keluar sendiri ya? Yes, dia keluar sendiri. Ada kartu 8 tongkat. Secara gambaran nantinya tuh banyak banget hal-hal yang terjadi gitu loh. Banyak hal baik yang terjadi. Banyak pencapaian-pencapaian yang terjadi di tahun 2024-5 nanti. Cuman banyak challenge juga untuk menuju hal itu. Untuk mencapai sesuatu hal yang besar, yang baik. Memang banyak juga challenge-nya. Dan memang ini tuh mostly permasalahan-permasalahan dari diri kita sendiri juga. Atau ya orang-orang yang ada di dalam untuk mencapai suatu tujuan itu gitu. Salah satu challenge yang terbesar memang menyamakan vibrasi, menyamakan frekuensi kita untuk bisa sama-sama maju dan merealisasikan ke arah sana. Nggak cuman secara semangat aja, semangat secara fisik gitu ya, semangat secara untuk mau bahu-membahu membantu Indonesia emas 2045, tapi juga secara kolektif energi. Gitu, secara spiritualitas kita, secara kesadaran kita juga. Apakah kemudian nanti benar-benar bisa mencapai emas 2045 atau hampir mencapai atau tidak mencapai? Ada 3 kemungkinan. Di tahun 2045 nanti sendiri, sebenarnya untuk mencapai suatu tujuan yang kita ingin capai bisa terwujud. Cuman ada beberapa hal yang nggak terwujud juga. Gitu. Dimana untuk mewujudkan hal itu memang perlu banyak banget ibaratnya perlu banyak sesuatu hal yang sifatnya itu pengorbanan. Nah, pengorbanannya ini memang banyak air mata juga, tapi banyak juga bahagia, banyak juga energi baik, energi positif gitu yang diberikan. Tapi kalau misalkan secara perjalanannya sendiri, di sini ada kartu 6 tongkat, di mana di tahun 2045 ini kita nggak akan merasakan pencapaian itu, tapi kita sudah terbiasa untuk memproses apa yang kita dapatkan. Gitu sih. Menarik. Oke, jadi apa namanya? Kita akan terbiasa untuk bisa merasakan hal-hal yang kita inginkan, kita ingin capai, goals belum tentu bisa tercapai, tapi kemudian kita bisa membiasakan diri untuk bisa beradaptasi dengan apapun situasi yang terjadi. Iya, betul. Wow, menarik banget. Dan ini juga menjadi sebuah penutup buat teman-teman semuanya terkait dengan dunia tarot. Boleh satu lagi? Ya. Aku boleh ngomong kan? Iya, boleh. Mbak Poppy boleh nggak? Ini aku sih nggak tujuannya pengen ngejar viral. Tapi Patrick Kluivert ini bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia nggak, minimal sampai babak 16 besar Piala Dunia atau? Wah, bola lagi. Perame mana laki gue anak bola lagi. Apakah pertanyaan dari kru? Apakah dia tuh ini baru kan pelatih baru? Apakah pelatih baru Indonesia Patrick Kluivert penyebutannya bisa membawa Indonesia ke panggung Piala Dunia? Oke. Berikutnya. Oke. Personal ya? Secara personal. Oh, bagus. Di sini ada kartu Knight of Pentacles. Gimana? Itu bagus. Dari kartu Knight of Pentacles tuh sebenarnya memang dia juga masih no idea ya apa yang harus dia lakukan. Masih sifatnya vision yang masih gambling, yang masih belum tahu hasilnya seperti apa. Tapi dia orangnya visioner. Jadi dia orangnya juga mungkin di awal-awal banyak yang trial errornya. Tapi ketika trial error itu ini tuh justru kayak drop-dropnya di awal, tapi sisanya mulus. Gitu. Jadi adjustment sih sebenarnya. Dia oke.
bisa ke Piala Dunia ya? Dari kartu ini sih aku positif ngerasa bisa. Terima kasih sekali Mbak Poppy sudah hadir, terima kasih sekali sudah datang. Buat teman-teman semuanya, dunia tarot, dunia pembacaan kartu tarot ini sama seperti dunia metafisika, sama seperti dunia paranormal, sama seperti dunia gaib, di mana orang-orang terpecah menjadi dua kutub yang sangat besar. Orang-orang yang percaya dan orang-orang yang sangat tidak percaya dengan metode kartu tarot ini. Apakah kalian adalah orang yang percaya atau kalian yang tidak percaya? Atau orang-orang yang tidak percaya karena tidak pernah merasakan secara langsung, ketika sudah merasakan secara langsung, kemudian bisa menjadi percaya. Bagaimana pendapat kalian? Buat gue pribadi, apapun itu, orang-orang yang kemudian datang, mereka sedang ada dalam persimpangan hidupnya, atau sekedar iseng-iseng pengen tahu saat ini kondisinya seperti apa, ke depannya akan bagaimana, dan sebagainya. Mengutip satu hal yang tadi di awal disampaikan sama Mbak Poppy adalah apapun yang kalian rasakan saat ini, berikan rasa cinta dan rasa kasih sayang terhadap trauma yang kalian miliki saat ini. Supaya kalian bisa berdamai, supaya kalian bisa kemudian menyelesaikan ke level penerimaan apapun yang sedang dihadapi saat ini. Thank you semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Thank you Mbak Poppy sudah datang. Sama-sama. Sampai ketemu lagi ya. Thank you.